Lantas seperti apa penegakan disiplin ala polisi India dalam PSBB di Banjarmasin? Kita sudah terhubung dengan Ihwan Norkalio, PLT Kasatpol PP Banjarmasin. Selamat malam Pak Ihwan. Selamat malam Bu Anissa. Iya Pak Ihwan, ini bagaimana sebenarnya bentuk penindakan bagi pelanggar PSBB dengan menggunakan rotan? Jadi begini, setelah Banjarmasin ditetapkan sebagai daerah PSBB, nah tentu ini keprihatinan wali kota dan juga saya sebagai PLT Kasatpol PP melihat warga Banjarmasin yang seperti tidak merasa apa-apa gitu ya, bahwa padahal COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah tentu untuk melakukan itu perlu ada tindakan extraordinary, mungkin barangkali sekarang lebih viral kepada polisi India. Tetapi sebenarnya kewenangan ini kan banyak dipertanyakan orang. Termasuk Komnas HAM katanya kemarin meminta Pak Wali untuk tidak melakukan itu. Tetapi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Satpol PP itu sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2018 merupakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Nah, di mana salah satu senjata Satpol PP itu kalau di TNI itu menggunakan SP1 atau AK-47, kemudian polisi dengan senjata organik. Nah tentu Satpol PP kan tidak punya senjata. Senjata Satpol PP itu adalah pentungan dan rotan. Nah jadi sebenarnya ini hal biasa ya. Jadi sebenarnya hal biasa dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum itu tentu kami menggunakan peralatan yang cukup. Artinya tidak menyakiti orang, tetapi juga ada unsur penjaraan. Gitu. Jadi mau tidak mau, tapi untuk ini baru hari ini hari pertama. Jadi mungkin barangkali kalau sudah keterlaluan masyarakat Banjarmasin tidak peduli, barangkali kami baru memperlakukan mempekerjakan polisi India tadi. Baik, Pak Ihwan, sejauh ini apa sih Pak tolak ukur hingga Satpol PP diperbolehkan untuk memukul menggunakan tongkat rotan ini? Kalau tolak ukurnya tidak ada ya. Jadi begini, bahwa penggunaan rotan itu tidak serta-merta gitu ya. Jadi memang seolah-olah Satpol PP itu dengan semena-mena akan mencambuk warga yang berkerumun dan sebagainya. Saya kira tidak seperti itu. Jadi barangkali rotan itu lebih banyak digunakan untuk tindakan persuasif saja gitu ya. Jadi pemukulan tidak pada tubuh manusia, tetapi barangkali pada benda-benda yang lain yang sifatnya melakukan penghalauan kepada masyarakat. Saya kira seperti itu. Sejauh ini cukup efektif tidak Pak Ihwan? Dengan adanya penindakan dengan menggunakan rotan ini, apakah memang jumlah pelanggar di hari pertama penerapan PSBB ini bisa dikatakan tidak terlalu banyak misalnya? Sementara ini belum ya, karena Banjarmasin baru hari pertama. Memang kalau hari pertama saya lihat tidak ada perubahan. Jadi Banjarmasin tidak ada perubahan. Di jalan raya ramai orang gitu ya. Kemudian malam ini saya akan pantau karena Banjarmasin memperlakukan jam malam mulai jam 9 waktu Indonesia bagian tengah. Nah kami ingin memantau juga sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat. Baik, sejauh ini kepatuhan masyarakat di Banjarmasin seperti apa Pak? Kenapa? Sejauh ini kepatuhan masyarakat di Banjarmasin seperti apa Pak? Untuk sementara ini seperti tidak peduli gitu ya. Jadi bahwa COVID-19 seperti tidak sesuatu yang berbahaya. Nah ini yang saya mengkhawatirkan. Makanya nanti malam saya ingin lihat di kota Banjarmasin apakah mereka taat atau tidak. Saya ingin melihat apakah mulai pukul 9 nanti masih banyak warga yang keluyuran di jalan. Nah ini tentu ada tindakan lebih tepatnya ke preventif ya. Kita bersama-sama dengan pihak kepolisian dan TNI melakukan pendekatan dulu. Nah kalau sudah keterlaluan baru kita lakukan agak sedikit extraordinary lah gitu. Baik Pak Ihwan, kalau Anda katakan kesadaran masyarakat masih rendah untuk mematuhi aturan PSBB, apa yang akan dilakukan di hari kedua dan seterusnya agar supaya masyarakat ini bisa lebih sadar untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan? Iya, saya sebenarnya agak termasuk yang protes keras ya kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Itu yang selalu menyebutkan, mengkampanyekan bahwa COVID-19 ini tidak apa-apa, jangan ditakuti, jangan panik. Saya kira perlu panik ya. Jadi masyarakat Indonesia ini perlu panik. Jadi kalau soal panik itu kan sebentar saja, biasa kaget lah. Tetapi karena dikatakan ini tidak berbahaya, lebih berbahaya demam berdarah, lebih berbahaya flu biasa. Nah ini yang akhirnya masyarakat
masa tidak takut, jadi jalan-jalan seenaknya saja. Nah, padahal ini kan membahayakan. Banjarmasin sekarang luar biasa. Jadi peningkatannya sekarang terdata 32 orang dalam waktu singkat gitu ya. Jadi peningkatannya sangat luar biasa. Termasuk di daerah tetangga Batola yang kemarin baru 2 ternyata mendadak menjadi 20. Nah ini perlu ada tindakan yang extraordinary. Baik, terima kasih Pak Iwan Nurhalik, Kepala Sama-sama. Satpol PP Banjarmasin telah bergabung bersama kami di iNews Sore.